Setelah berakhirnya era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gelaran pemilu pada tahun 2014 pun dimulai. Pasangan Capres Prabowo Hatta bersaing dengan pasangan Capres Jokowi JK. Berbagai black campaign yang dilakukan buzzer mewarnai helat gelaran ini. Pemilu ini berlangsung panas, namun berakhir damai dengan kemenangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Periode pemerintahan Jokowi JK tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada periode pertama pemerintahan beliau, pembangunan di era SBY dilanjutkan. Selain itu, pembangunan banyak infrastruktur dilakukan di era ini. Modernisasi di segala bidang digalakkan, dan berbagai birokrasi mulai direformasi. Penggunaan internet mulai semakin masif di hampir segala bidang. Presiden ini gemar sekali melakukan blusukan ataupun yang kita kenal dengan inkognito alias penyamaran untuk mengetahui kualitas layanan publik. Selain itu, di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, keunggulan lainnya adalah pemilihan menterinya. Menteri-menteri pilihan beliau sebenarnya memiliki kualitas yang bagus. Kita contohkan Menteri Kelautan, yaitu Susi Pujiastuti, dan juga Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Menteri Susi kerap dianggap tidak mampu mengelola kelautan oleh lawan politik Presiden Jokowi karena hanya lulusan SMP. Namun, rupanya semua cibiran itu tak terbukti. Berkat diangkatnya beliau jadi menteri, kekayaan laut kita aman. Sementara itu, di dunia perkereta-apian Indonesia, Ignatius Jonan membuat perjalanan menggunakan kereta api semakin nyaman. Memang, pengguna kereta api sudah mulai ditertibkan di era SBY. Saya teringat, ketika di periode kedua pemerintahan SBY, penumpang yang naik ke atas gerbong kereta ditempaki dengan semprotan cat. Awalnya, usaha itu mendapatkan perlawanan. Namun, setelah ada korban yang tersengat listrik, akhirnya perlahan penumpang itu menjadi tertib. Dengan kegigihan Menteri Perhubungan itu, perjalanan kereta api selain lebih aman, kenyamanan makin dirasakan. Di sektor perhubungan lain seperti sektor darat dan laut, gebrakan mulai dirasakan. Jalan tol mulai membentang di sepanjang Pulau Jawa, dan juga mulai merambah ke seluruh provinsi. Dampak dari berbagai reformasi perhubungan di Indonesia adalah harga BBM antara Pulau Jawa dan di luar Jawa yang berimbang. Harga BBM di luar Jawa dapat setara dengan harga BBM di Jawa. Selain itu, reformasi di perpajakan pun semakin masif. Di era ini, kita melaporkan SPT bisa melalui website DJP online. Penyimpangan pajak diminimalisasi, dan pemberantasan korupsi semakin baik. Keunggulan pemerintahan di era Jokowi JK adalah banyak munculnya entrepreneur muda yang berkocek tebal. Tentu kita masih ingat dengan konten kreator papan atas seperti Atta Halilintar. Juga Raffi Ahmad yang rumahnya saja seharga miliaran. Lalu, munculnya startup dari Indonesia, dan juga munculnya berbagai aplikasi Android dari Indonesia. Namun, yang sangat disayangkan adalah penggunaan teknologi di era ini justru banyak membuat lapangan kerja berkurang, dan termasuk minat baca Indonesia yang menurun. Minat orang Indonesia membaca buku terus turun. Apakah digantikan dengan buku digital? Nyatanya tidak. Kebanyakan rakyat mulai dinina-bobokkan dengan tayangan infotainment yang memamerkan kemewahan. Masyarakat jadi punya angan-angan panjang untuk jadi kaya, dan akhirnya tertipu investasi bodong. Dampak dari turunnya minat baca karena dibajiri gadget dari China selanjutnya adalah menjamurnya e-commerce. E-commerce ini menawarkan harga super murah di bawah pasaran, plus cashback. Hasilnya, banyak retail gulung tikar atau mengurangi cabang karena kalah saing dengan e-commerce. Namun, lapangan kerja masih lumayan banyak. Penyempitan itu tak terlalu dirasakan.
Selain dua kekurangan di atas, buzzer bayaran di rezim ini begitu banyak. Ada yang mencela Presiden Jokowi, tapi ada juga yang menghujat Pak SBY. Inilah yang menyebabkan perpecahan demi perpecahan di masyarakat. Selain itu, isu PKI mulai muncul di rezim ini. FPI, HTI dan Ormas Islam garis keras begitu lantang bersuara di era ini. Mereka kerap berbenturan dengan kelompok nasionalis. Tak sedikit ujaran kebencian yang terlontar dari kelompok yang bertikai itu. Kejadian ini memuncak tatkala adanya kasus chat mesum yang diduga melibatkan petinggi kelompok yang bertikai. Entah bagaimana kebenarannya, namun isu ini masih belum begitu mencuat di era pemerintahan Jokowi JK.